Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan kritik lagi terhadap kaum Farisi yang merasa harus tampil sempurna, tetapi tidak ada usaha untuk menjadi demikian adanya. Yesus juga menegaskan kepada para muridnya untuk menjadi pewarta yang jujur dan tangguh, tidak takut dan gelisah pada tantangan yang dihadapi di dunia. Saudaraku yang terkasih, pengajaran Yesus menghendaki sikap waspada terhadap kemunafikan yang sering mewarnai hidup bersama para murid yang hidup di zamannya, maupun kita yang kini mengakui diri menjadi muridnya. Gengsi, kedudukan, dan kenikmatan terkadang mewarnai hidup para murid. Bahkan kejujuran tampil sekadar sebagai polesan untuk menutupi kebobrokan moral yang ada. Keaslian dan kemurnian hidup para murid mestinya tidak diselubungi oleh berbagai kepentingan duniawi.
Yesus menuntut keaslian dan kemurnian hati dari para murid-Nya. Saudaraku yang terkasih, terang Injil menjadi tolak ukur tentang kebenaran sejati yang harus diperjuangkan dan diwartakan oleh para murid. Sebagai murid dan pewarta kabar gembira, kita hendaknya mengukur sesuatu benar di hadapan Allah atau sekadar baik di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya tidak berkenan pada Allah dengan kebenaran-kebenaran yang ada pada Injil. Yesus menghendaki agar tidak ada satupun murid-Nya yang terbawa arus lingkungan dan peradaban, melainkan tetap kokoh bertahan dalam tugas perutusan dan pelayanan, bahkan dengan pengorbanan. Saudaraku yang terkasih, para murid Yesus hendaknya menjadi pewarta ulung dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak, sehingga kebenaran tidak ditutupi atau menjadi konsumsi segelintir orang, melainkan perlu diwartakan sehingga membawa sukacita dan keselamatan bagi semua orang. Para murid diingatkan agar tidak menipu diri dengan gaya dan penampilan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka sebagai pewarta sabda yang sejati, para murid harus hidup dengan kejujuran, kepolosan yang dikehendaki Yesus, tegas menolak kemunafikan, kebohongan, segala kepalsuan. Sebab Yesus mengetahui semua yang ada pada diri para murid. Ketakutan pada Allah dan kuasa-Nya seharusnya mengalahkan ketakutan kita pada apapun di dunia ini. Maka ancaman dan tekanan terhadap iman kita pada Yesus tidak boleh menyurutkan iman kita untuk setia pada Yesus dan tugas perutusan yang diberikannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dapat belajar dari Santa Teresia dari Avila yang pestanya dirayakan gereja hari ini. Dulunya ia bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan rohaninya, bahkan memandang remeh dosa-dosanya. Kemudian, melalui berbagai pengalaman hidup dan penderitaan, ia mengalami pertobatan batin. Kemudian, melalui berbagai pengalaman hidup dan penderitaan, ia mengalami pertobatan batin yang radikal dan berdoa agar Yesus memperkenankan dia melayaninya dengan penuh kesetiaan. Ia berikrar untuk selalu berbuat lebih baik sesuai kehendak Yesus. Semoga sebagai murid Yesus, kita pun mampu untuk setia dan selalu berbuat lebih baik sesuai dengan kehendak Yesus selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-Mu, kami harus jujur dan terbuka. Tolonglah diri kami agar mampu membuka topeng yang selama ini kami pakai. Bantulah kami agar mampu hidup apa adanya, jauh dari kemunafikan, jujur dan berani bersaksi atas kabar gembira-Mu. Doa ini kami haturkan kepada-Mu, Tuhan dan Penyelamat yang berkuasa kini dan selamanya. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus.
suami perawan Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.